warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Hermawati dengan nomor peserta 2015-0055-4263. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020, angkatan ketiga, kelas 2, LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Ini adalah kartu peserta ujian UKM PPG saya. Selamat pagi anak-anak. Kabar kalian hari ini? Sudah makan belum tadi dari rumah? Bagus, alhamdulillah ya kalau sudah makan. Baik, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Boleh dipimpin oleh KM-nya untuk memimpin doa teman-temannya. Silakan. Baik, sekarang coba kalian lihat teman-temannya, apakah hadir semua? Hadir. Tidak hadir tidak? Tidak. Semuanya hadir, alhamdulillah, berarti kalian semua sehat ya Ibu. Tidak pernah bosan berpesan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara memakan makanan yang bergizi. Kemudian jangan lupa apa? Cuci benar-benar menjaga kesehatan supaya tubuh kita dapat terlindungi dan terbebas dari wabah corona. Baik, hari ini kita akan masuk di tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Namun sebelum lebih jauh Ibu membahas tentang materi hari ini, Ibu ingin tahu dulu, kira-kira siapa yang masih ingat apa sih yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Coba siapa yang masih ingat? Saya. Vanessa? Pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang teks non fiksi. Betul sekali, tepuk tangan. Semangat, Vanessa masih pagi, masih segar ya, betul sekali. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang teks non fiksi. Apa itu teks non fiksi? Sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya juga kita mempelajari tentang pengertian dari ekosistem. Apa itu ekosistem? Sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan meneruskan materi pembelajaran yang sudah kita pelajari. Hari ini kita akan mencari ide pokok dari sebuah paragraf. Kemudian dari ide pokok tersebut kita juga akan mencari kalimat utamanya. Kemudian nanti setelah itu kita akan mengetahui peran makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Boleh semuanya berdiri dulu? Boleh agak dibuka maskernya, sama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ibu pimpin ya. 1, 2, 3. Garuda sebagai warga negara yang baik, sebagai generasi penerus bangsa, kita dapat
dapat memiliki rasa cinta tanah air, rasa nasionalisme. Bagaimana perwujudannya? Salah satunya adalah dengan mempelajari lagu-lagu wajib nasional. Ibu ingin menyampaikan dulu apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan lewat PowerPoint, Ibu berharap kalian dapat menentukan pokok pikiran dalam bacaan dengan tepat. Kemudian, dengan menyimak materi pembelajaran melalui PowerPoint, Ibu berharap kalian mampu menyusun komponen dalam suatu ekosistem. Kemudian, Ibu juga berharap setelah kegiatan pembelajaran kali ini, kalian dapat mengetahui peran setiap makhluk hidup dalam suatu rantai makanan. Ya, baiklah. Sekarang kita akan berlanjut ke materi tentang mencari teks non-fiksi. Untuk itu, silakan perhatikan slide PowerPoint yang ada di depan kalian. Pokok pikiran adalah ide pokok dari sebuah paragraf. Betul sekali. Sekarang di sini ada contoh bacaan tentang rantai makanan. Namun untuk lebih membantu kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu sudah menyusun LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini ada apa saja yang harus kita lakukan pada kegiatan belajar hari ini, ya. Jadi silakan dibagikan dulu, boleh dibantu Ega dibagikan kepada teman-temannya LKPD ini. Terima kasih Ega. Sekarang mari sama-sama kita perhatikan slide PowerPoint, di mana di sini ada 4 paragraf. Di sini judulnya tentang rantai makanan. Ada yang mau membantu Ibu untuk membacakan paragraf pertama? Iya, boleh Elin, semangat sekali. Silakan Elin. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu burung elang mati. Bangkainya dibusukkan, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan tercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan utama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Iya, terima kasih Elin sudah membantu Ibu untuk membacakan paragraf pertama. Betul sekali, apa yang dibacakan oleh Elin itu adalah isi dari paragraf pertama. Setelah kita membaca paragraf pertama, kembali lagi ke pengertian pokok pikiran. Pokok pikiran itu adalah ide utama dalam sebuah paragraf. Sekarang, dari paragraf pertama, kira-kira ada yang tahu tidak pokok pikirannya apa ya dari paragraf pertama ini? Ada yang tahu? Silakan acungkan tangannya kalau ada yang tahu. Ya, boleh ya. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Iya, betul sekali, tepuk tangan untuk Eda. Ide pokok dari paragraf pertama adalah rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu pada makhluk hidup. Itu baru ide pokok paragraf pertama. Sementara ini ada berapa paragraf? Ada berapa paragraf? Ada 4 paragraf. Untuk paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat, silakan kalian sama-sama cari ide pokok pikirannya dalam paragraf tersebut. Silakan bekerja secara berkelompok, kerjakan dalam LKPD yang sudah Ibu bagikan kepada kalian. Silakan cari ide pokok dari paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Ya. Ya, betul. Silakan. Silakan berdiskusi dengan temannya ya untuk mencari ide pokok paragraf. Witri sulit, boleh ke sebelah sana biar ikut. Nah, ya, nggak apa-apa.
fitoplankton? Iya betul, di laut yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Bagaimana kelompok Eda sama? Sama. Kelompok Elin sama? Sama. Ya, betul sekali jawabannya. Ide pokok paragraf 2 adalah di laut yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Tepat sekali, boleh kita beri tepuk tangan. Paragraf 1 sudah, paragraf 2 sudah. Sekarang ide pokok atau pokok pikiran dari paragraf 3. Jangan kelompok yang ini sudah. Oh ya, boleh. Andri. Keseimbangan ekosistem. Coba kita tanya dulu kelompok Elin. Sama nih atau berbeda? Sama. Ega? Rema? Sama. Ya, betul. Pokok pikiran dari paragraf ketiga adalah keseimbangan ekosistem. Bagus sekali. Sekarang paragraf 2 sudah kelompok Repal, paragraf 3 kelompok Andin. Coba Ibu pengen kelompok 4 pokok pikirannya disebutkan apa? Pokok pikiran dari paragraf 4 oleh kelompok Elin. Silakan, siapa yang mau membacakan? Ya, boleh Tuan. Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurangkan kembali zatnya. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zatnya. Coba kita samakan Repal. Bagaimana? Sama? Sama. Sama. Kemudian Ega? Sama. Ya, betul sekali. Ide pokok paragraf keempat adalah pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat sisa. Betul, tepuk tangan. Paragraf ya. Kalian sudah mencari pokok pikiran paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Ya, pokok pikiran dapat dikembangkan menjadi sebuah kalimat utama. Kita kembali ke paragraf 1 untuk sama-sama mencari kalimat utama dalam paragraf ke-1. Paragraf 1 yang tadi yang membacakan. Kira-kira menurut kalian di paragraf 1 ini dari beberapa kalimat, kira-kira manakah yang termasuk kalimat utama dalam paragraf 1? Kira-kira apa? Iya, betul sekali Tias. Dalam paragraf 1 ini yang termasuk kalimat utama atau kalimat utama dari paragraf 1 itu adalah rantai makanan. Itu di paragraf 1 Tias betul sekali menjawabnya. Di sini ada paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Sekarang dari ide pokok atau dari pokok pikiran yang sudah kalian temukan tadi, silakan kembangkan menjadi sebuah kalimat utama. Gimana mengerjakannya? Kembali kalian kerjakan di LKPD yang sama, yang sudah Ibu bagikan ke tiap kelompok ya. Silakan cari pokok pikiran dari paragraf bukan pokok pikiran, kalimat utama dari paragraf 2, 3, dan 4. Silakan. Ya. Ya, boleh.
kemudian burung elang. Di sini ada rantai makanan. Kira-kira apa pengertian dari rantai makanan? Cuk, siapa yang mau menjawab, Cuk? Saya, Bu. Iya, Tias. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dalam satu alur di suatu ekosistem. Betul sekali, tepuk tangan untuk Tias. Di sini ada rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Di sini ada contohnya. Ini adalah rantai makanan di ekosistem sawah. Perhatikan video pembelajaran tentang rantai makanan. Silakan sama-sama perhatikan. Rantai makanan pada suatu ekosistem. Hai teman-teman semua, ayo kita kenali rantai makanan pada suatu ekosistem. Rantai makanan merupakan perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Contohnya pada ekosistem sawah. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang. Selanjutnya, burung elang yang mati akan diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah. Urutan rantai makanan akan berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Sudah tahu kan rantai makanan ekosistem? Sampai jumpa. Dalam suatu ekosistem, di sini kita contohnya seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, ini adalah contoh ekosistem sawah karena di sini ada apa? Padi ya di situ. Pertama di sini padi. Ini padi ada tikus datang. Tikus memakan padi. Berarti di sini padi ini perannya itu sebagai apa? Sebagai produsen makanan. Padi dimakan oleh tikus. Berarti tikus ini perannya sebagai apa? Betul, konsumen satu. Tikus dimakan lagi oleh ular. Berarti ular di sini perannya sebagai konsumen dua. Betul. Ular dimakan lagi oleh burung elang. Berarti burung elang ini adalah sebagai iya, konsumen puncak. Kenapa? Karena burung elang tidak dimakan lagi. Ya, burung elang posisinya ada yang di paling atas, maka burung elang ini disebutnya konsumen puncak. Ketika burung elang mati, ya, kemudian bangkainya diuraikan, dibusukkan dengan bantuan pengurainya. Itu peran dari pengurai seperti yang tadi ada di paragraf tentang rantai makanan, di mana peran pengurai itu adalah menguraikan zat-zat sisa makhluk hidup. Itu peran dari setiap makhluk hidup dalam sebuah ekosistem, terutama di sini adalah ekosistem sawah. Di sini coba ini ada dijelaskan lagi nih peran-perannya. Seperti yang Ibu sebutkan tadi, padi di sini produsen, dimakan tikus, berarti tikus konsumen satu. Tikus dimakan lagi ular, berarti adalah ular itu konsumen dua. Ular dimakan lagi oleh burung elang, ini berarti burung elang konsumen tiga. Burung elang mati, diuraikan, dibantu pembusukannya dibantu oleh pengurai. Ya. Jadi suatu ekosistem tidak akan berjalan dengan lancar. Suatu rantai makanan, maksud Ibu. Suatu rantai makanan dalam suatu ekosistem tidak akan berjalan lancar apabila salah satu komponen makhluk hidup itu tidak ada. Ya, jadi harus semuanya lengkap. Kalau satu saja tidak ada, maka tidak akan berjalan dengan lancar. Ini adalah contoh di ekosistem sawah. Sekarang Ibu punya tugas. Ada di LKPD, coba dilihat LKPD-nya lagi. Kasih contoh rantai makanan di sekitar kita saja, jangan jauh-jauh ya. Contoh rantai makanan dalam suatu ekosistem yang ada di lingkungan kita. Boleh ekosistem apa saja, tapi jangan ekosistem sawah ya, karena tadi itu sudah kita pelajari. Silakan berdiskusi dengan teman kalian. Cari sebuah contoh ekosistem di lingkungan
digambarkan dalam LKPD yang sudah Ibu sediakan. Silakan berdiskusi dengan teman-temannya, boleh. Jangan terburu-buru, didiskusikan dulu. Silakan. Digambarkan ya, berarti urutan rantai makanannya itu seperti apa. Jangan jauh-jauh, yang dekat dengan lingkungan kita saja, boleh. Nanti Ibu minta satu perwakilan itu ke depan mempresentasikan hasil temuannya. Digambar hewannya, kemudian diberi warna biar lebih menarik ya. Itu kan ada sudah petunjuknya. Oh, gitu boleh. Boleh apa ya, Kak? Ini sudah, nih. Wah, hebat. Sudah diberi warna kabarnya. Coba digambar apa ini? Oh, ya elangnya digambar di sini ya. Elangnya digambar diberi warna supaya lebih menarik. Coba, nah, betul. Kalau sudah selesai, coba Ibu ingin contoh satu kelompok saja. Nanti kelompok yang lain bisa Ibu periksa secara ini ya. Coba Ibu ingin contoh satu kelompok saja. Silakan presentasikan hasil identifikasi kalian tentang rantai makanan dalam suatu ekosistem di sekitar kita. Boleh kelompok mana yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan? Sudah siap untuk mempresentasikan. Kak, silakan. Saya ingin menjelaskan tentang peranan dari ekosistem kebun. Pakai sistem kebun boleh. Di sini ada rumput. Rumput adalah produsen. Rumput dimakan ulat. Ulat adalah konsumen satu. Ulat dimakan ayam. Ayam adalah konsumen tiga. Konsumen 3 atau 2? Ulat dimakan. Berarti 2 ya ayam. Dua. Ya. Ayam dimakan elang. Elang adalah konsumen tiga. Elang mati diuraikan oleh pengurai. Iya betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok di kebun. Terima kasih Eli. Kelompok yang lain juga harus berani mengungkapkan pendapat ya. Jadi harus berani semuanya di depan mempresentasikan apa yang sudah kalian temukan. Nah, sekarang untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian tentang kegiatan belajar hari ini, Ibu punya soal evaluasi. Namanya jangan lupa ditulis ya, nanti takut salah kalau tidak ditulis nama itu nanti bingung ini punya siapa ya. Jadi harus ditulis. Sudah selesai? Belum. Yang sudah boleh dikumpulkan ke Ibu ke depan. Kak, ya boleh. Sudah ya? Sudah. Nah, tadi bagaimana soalnya? Gampang tidak? Karena soal yang Ibu berikan tadi itu sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi kalau tadi kamu memperhatikan, Ibu yakin kamu pasti bisa menjawabnya ya. Nah, ternyata rangkaian pembelajaran sudah kita lalui sampai ke tadi kalian mengerjakan soal evaluasi. Sebelum kita tutup, coba Ibu ingin bertanya kembali. Kira-kira atau apa sih yang kita pelajari pada pertemuan kali ini? Tadi dari awal sampai akhir kita itu belajar tentang apa saja ya. Boleh siapa yang mau menyebutkan apa sih yang kita pelajari pada hari ini? Saya Bu, Iya, Ega boleh. hari ini kita belajar mencari ide pokok
belajar tentang mencari pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Sudah mencari pokok pikiran, kita juga tadi sudah mengembangkan pokok pikiran itu, kemudian kita cari kalimat utamanya dalam sebuah paragraf. Setelah itu kita juga belajar tentang rantai makanan dalam suatu ekosistem dan peran makhluk hidup, peran setiap makhluk hidup dalam suatu ekosistem tersebut ya. Ibu berharap apa yang kalian pelajari hari ini bisa kalian serap dan bisa benar-benar kalian pahami ya. Coba barangkali dari tadi awal sampai akhir ada yang masih kurang paham atau ada yang masih ingin ditanyakan tentang materi hari ini, silakan boleh ditanyakan sebelum ibu menutup pembelajaran. Ada yang mau bertanya dulu? Saya Bu. Ya, Nis, apa? Bu, apa yang akan terjadi apabila di ekosistem sawah tikusnya tidak ada? Oh, betul, pertanyaannya bagus Nisa ya. Kata Nisa, Bu, apa yang akan terjadi kalau dalam ekosistem sawah ternyata tikusnya tidak ada? Jadi kalau tidak ada berarti tadi padi langsung ke ular karena tikusnya tidak ada. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau dalam ekosistem sawah nggak ada tikus? Oh ya. Populasi tikus akan menurun. Sekarang Kalau populasi tikusnya menurun akan bagaimana? populasi padi akan meningkat. Populasi padi akan meningkat. Betul sekali Tia. Betul. Kalau tikusnya menurun, padinya akan meningkat. Kenapa? Karena nggak ada yang makan padi ya. Tikusnya aja nggak ada, berarti tikus padinya bisa tumbuh subur. Ya. Kemudian tadi kemungkinan yang pertama kalau tikus tidak ada itu adalah padi akan meningkat. Kemudian kemungkinan yang kedua, kira-kira ada tidak kemungkinan lain? Apa sih yang akan terjadi kalau tikus tidak ada atau tikusnya punah? Din, kenapa Din? Kalau tikus menurun, Iya. maka populasi ular akan menurun. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Andin. Kalau tikusnya menurun, maka otomatis ularnya juga menurun. Kenapa? Karena ular makan tikus. Kalau tikusnya nggak ada, yang mau dimakan apa? Ya, jadi jumlah ular juga akan menurun. Ada lagi pertanyaan selain yang tadi Anissa? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Sudah paham? Materi hari ini sudah paham? Ya, ya, alhamdulillah kalau begitu. Untuk kegiatan belajar besok kita akan berlanjut ke masih di subtema 5, subtema 2 berlanjut ke pembelajaran kedua ya. Ibu harap kalian benar-benar bisa memahami materi hari ini, kalian bisa serap, kalian bisa aplikasikan ya. Silakan sekarang beberes dulu. Alat tulisnya dimasukkan ke dalam buku, ke dalam tas.